Bisa banget. Siapa nih? Ada Kak Abdul Aziz nih. Dari mana nih Kak Abdul Aziz? Ada Kak Abdul Kholik juga, ada Kak Amelia juga. Ika dari Surabaya, siap. Yang lain nih dari mana aja nih, dan bisa banget nih open cam ya, biar teman-teman di sini juga tahu nih. Oh, ternyata di sini juga ada yang sama ya, kayak kayak teman-teman di sini gitu ya, yang lagi mungkin yang lagi berjuang gitu ya untuk menaikkan omset ya gitu, atau menaikkan penjualan menjelang Ramadan 2024 ini. Oke, Kak Abdul Aziz nih dari Karawang, Kak Asfia dari Wonosobo. Wonosobo nih banyak gunungnya ya kayak nih di Wonosobo ya Kak. Terus ada nih dari Surabaya, Farah dari Surabaya, ada Kak Pipi di Tangerang nih. Kalau di Surabaya nih kemarin Mas Weli juga ada workshop di sana. Kalau kemarin di Malang ya kalau Mas Weli. Bisa banget nih juga kalau mau belajar langsung, ada Kak tadi ya Jakarta Timur hadir. Waduh, Jakarta Timur hujan nggak nih Kanton? Kalau di Jogja nih kadang hujan, kadang tiba-tiba terang juga nih. Suka nggak nentu juga nih di sini. Oke, mungkin ada yang mau open cam di sini? Bisa banget open cam, bisa open mic juga bisa. Bisa nih nyeritain sedikit itu apa sih motivasinya ikut tertarik ikut webinar di Volume gitu ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga ada yang pernah ikut um, webinar ya di Volume yang sebelumnya gitu, yang kemarin itu Januari ada ya sebenarnya, tapi oke nih, ada Kak siapa lagi nih? Tadi juga udah ada Kak Winda. Kak Winda nih dari mana nih? Ada Kak Pundarwanto juga nih dari mana nih? Atau mungkin ada yang nggak ada yang dari Jogja apa ya di sini? Kalau ada yang di Jogja bisa banget nih mampir di kantor Digi Volume ya. Ada di Mantri Jeron, Yogyakarta. Abdul, Jakarta, siap. Bisa nih Kak Abdul Yasin, em, open mic atau open cam nih. Nanti biar cepat dimulai juga webinarnya. Atau mungkin kalian juga udah nggak sabar ya ini, ingin langsung belajar aja gitu. Kalian juga mungkin pada malu-malu nih ya, dan ingin cepet-cepet gitu ya. Nah, oke. Oke, siap. Oke, bisa banget nih ada yang langsung nih, Kak. Oke, kita sapa dulu ya nih Mas Welian ya. Mas Welian udah standby kayaknya. Halo Mas Welian. Halo, halo, halo. Oke, siap. Ini Mas Welian juga. Gimana nih Mas Welian kabarnya hari ini? Jogja Alhamdulillah. kadang panas ya. Ya, Alhamdulillah. pekan lalu Kayaknya ya, jarang hujan. Pekan ini iya, kayaknya mulai hujan lagi. iya bener banget. Ya, Emang suka nggak nentu ya nih. Em, Mas Julian nih kayaknya sumringah banget nih habis dari mana? habis ikut acaranya TikTok ya, jadi Wah, dapat keren nih. makan sore dan makan malam gratis. Waduh. Tanyakan. Oke siap. Nih kayaknya tuh teman-teman tuh pada itu nih Mas Julian udah pada nggak sabar banget pingin belajar gitu ya. Nah, ini kayaknya langsung dimulai aja ya Mas Julian ya. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. oke. Ini juga udah ada banyak. Nah, teman-teman di sini yang mungkin udah punya banyak toko, udah punya banyak produk gitu ya, tapi mungkin penjualannya juga kurang maksimal gitu dan perlu ditingkatkan. Nah, itu nanti dari segi apa gitu ya? Mungkin dari segi tampilan toko juga bisa gitu ya, dari em, iklan yang kurang efektif juga bisa gitu ya. Nanti nah di sini teman-teman bisa banget nanti nyantumin em,
link toko ya, entah itu bisa di Shopee, ya bisa di Shopee ya, tentunya di Shopee, Tokopedia maupun di Lazada, nanti di kolom chat yang nanti bakal dibedah langsung sama Mas Welian. Nah, nanti ini kurangnya di apa sih gitu. Teman-teman di sini pokoknya jangan malu-malu gitu ya, langsung aja cepet-cepetan nulis. Soalnya nanti kalau misal udah maksimal ya 3 sampai 5 toko lah ya nanti yang bakal dibuka gitu ya sama yang bakal dibedah gitu ya langsung sama Mas Welian. Nanti teman-teman yang nggak kebagian nanti bisa di webinar selanjutnya juga bisa. Nah, tapi kalau ada, nah sekarang mumpung ada dan mumpung juga momennya, jadi teman-teman bisa cepet-cepetan nulis di kolom chat aja. Nah, pokoknya kalau belum ada yang nulis atau nyantumin di kolom chat nanti webinarnya juga nggak bakal dimulai sini. Jadi buruan yang punya toko nih bisa banget langsung bisa banget langsung dicantumin ya di kolom chat. Langsung ke link tokonya aja ya Kak. Langsung ke link tokonya aja. Nah, bisa banget langsung ke link tokonya aja. Nanti kalau udah nyampe 5 ya 3 sampai 5 baru dimulai. Tapi kalau belum ya udah nggak usah. Nanti kita bakal nunggu dulu nyampe ada yang nulis. Oke siap nih kayaknya udah pada semangat banget nih ya Mas Welly nih. Dua lagi. Oke 2 lagi. Ini pokoknya yang ada link tokonya ya ini nanti. Ya. Yang ada link Oke, tokonya. satu lagi. Oke Satu satu lagi. terakhir. Yuk satu slot Oke, terakhir sudah boleh. ya. Oke, sudah. Oke siap. Nah teman-teman nah di sini udah ya, ini udah 5 toko yang beruntung ya, nih nanti bakal, insya Allah bakal dibedah ya nih sama pakarnya langsung. Nah itu ya Mas Welian Tanoyo. Nah nanti biar kenal sendiri ya Mas ya, atau mau dikenalin? Boleh. Oke siap. Kenalan sendiri aja. Oke siap. Nah oke teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar, jadi bisa langsung ke materi aja ya Mas Welian ya. Oke. Siap, siap. Oke siap. Boleh waktu dan tempat dipersilakan Mas Welian. Oke, terima kasih Kak Ermi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadiran teman-teman semuanya pada malam hari ini meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa belajar bersama mengenai marketplace dengan cara menggunakan teknik bedah toko ya. Dan nanti ya 5 peserta aja malam hari ini, jangan banyak-banyak biar nanti lebihnya bisa di webinar selanjutnya atau mengambil kelas privat ya, langsung jualan. Ya, kalau privat nanti lebih dalam lagi. Ini saya bedah satu-satu, tapi saya mati kurang-kurangin dulu nih. Saya kalau buka tab itu banyak banget, jadinya lumayan. Eh, eh, diomongin Pak. Oke, ya sebelum ke bedah toko, saya ingin menyampaikan sebuah materi dulu, mengulang sedikit yang mungkin pernah ikut workshop atau pelatihan atau mungkin webinar free dari saya mengenai marketplace. Ya, supaya nanti bedah tokonya menggunakan framework atau cara kerja seperti ini. Nah, ini ya. Jadi pekerjaan di marketplace ada hijau, biru, kuning ya. Ini bukan tentang parpol, bukan tentang pilpres ya. Kok ada hijau, biru, kuning ini bukan warna-warna yang kemarin banyak muncul ya. Ini saya hanya untuk membedakan ini ranah pekerjaannya siapa. Ya, jadi hijau ini ranah pekerjaannya branding, biru ranah pekerjaannya marketing, kuning ranah pekerjaannya selling. Nah, 3 komponen ini harus Dia ada ikut di sama tokonya teman-teman. dia ikut.
Iya, iya. Itu ya. Sebentar. Ini, Iya. ya, jadi ada tiga tahapan ya dalam bisnis, branding, marketing, selling, baru nanti ada orderan ya. Jadi tiga hal ini harus kita lakukan pada bisnis kita. Ya, yang hijau branding, yang biru marketing, yang kuning selling. Dan urut branding, marketing, selling gitu ya. Itu urut. Kenapa harus urut? Dan marketing itu harus di tengah itu ya. Ya, karena itu sebuah alur atau pola di mana tugas setiap divisi ini sangat krusial dan tidak boleh kita menyalahkan salah satu divisi aja ketika omset perusahaan turun atau omset belum tercapai. Ya, karena seringnya kalau tidak mengerti mana branding, mana marketing, mana selling, ketika omset turun, yang disalahkan langsung orang marketing, langsung orang yang pegang iklan, ya, langsung dipanggil, langsung disidang, oh, omset turun bla 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 gitu. Padahal terjadinya omset di suatu perusahaan itu adalah kerja dari semua anggota perusahaan, tidak cuma branding, marketing, selling, tetapi juga ada tim operasional, ada tim produksi, ada tim pengiriman, ada tim gudang, ada tim keuangan, ada HRD. Kita sama-sama bekerja sama dalam suatu perusahaan dengan goal meningkatkan omset dan profit perusahaan gitu ya. Jadi tidak bisa kita membebankan omset hanya kepada satu divisi saja yaitu tim marketing ya karena orang di mana-mana taunya orang marketing gitu ya. Nah, lucunya di Indonesia itu namanya kantor marketing. Mau beli properti datangnya ke kantor marketing tapi isinya orang sales atau orang selling. Ya, padahal beda fungsi gitu loh. Nah, kemudian apa sih fungsi branding? Fungsi branding adalah membangun persepsi. Ya, memunculkan persepsi keren, mewah, harganya premium. Ya, itu adalah branding. Kemudian marketing berfungsi mendatangkan traffic. Kemudian selling adalah mendatangkan penjualan atau konversi atau transaksi. Ya, jadi persepsi, pengunjung, dan transaksi itu dikerjakan oleh tiga orang dan tiga divisi yang berbeda. Oke, analoginya seperti ini. Kalau kita punya usaha offline, yang mendesain brosur itu orang branding, yang desain. Kemudian yang mendekorasi, misal punya warung makan, warung bakso, mie ayam, kantor, itu orang branding. Kemudian yang menyebarkan brosurnya ke perumahan, ke pinggir jalan, dan sebagainya, itu namanya marketing. Nah, di nomor HP itu di brosur tadi ada nomor HP. Itu nanti kalau dihubungin, itu namanya orang selling atau sales. Ya, itu alurnya seperti itu kalau offline ya. Cuma mungkin ya karena terjadi penghematan dalam suatu perusahaan, lucunya itu terjadi di perusahaan motor ya. Ini cerita kemarin. Saya beli motor, ambil website di online gitu kan. Saya klik tuh website resmi itu dari Astra gitu. Saya klik ketemu admin, dilempar ke orang marketing. Ini gimana ya sekelas perusahaan jualan motor Honda gitu ya. Sebut merek nggak apa-apa ya. Kok ngasih nomor orang marketing gitu loh. Ya nggak cocok, harusnya ini nomornya sales gitu ya. Terus tadi fungsinya admin di website tadi apa? Terus dilempar lagi gitu ya. Harusnya nomor yang terpampang di website yaitu di Salatiga ya tempat belinya itu ya nomornya orang sales, bukan saya dilempar lagi kemudian dihubungi orang marketing sampai sana ketemunya orang. Nah, ini Bapak itu ya pengen ngomong Bapak harusnya tuh divisinya sales gitu loh. Nah, cuma karena mungkin dia dealer ya, marketing dan sales dijadiin satu. Yo bikin brosur sendiri, yo kamu sebar brosur sendiri, yo kamu jawabi dan jualin motor sendiri gitu. Nah, itu uniknya. Nah, kemudian
kalau nggak ada salah satunya, resikonya apa? Analoginya seperti ini. Kalau kita hanya menerapkan teknik branding, toko di marketplace-nya bagus. Tapi kalau nggak pakai marketing, nggak ada pengunjung, nggak ada selling, maka nggak ada penjualan. Tapi tokonya bagus, gitu ya. Ibaratnya teman-teman punya toko di dalam mall, itu outlet. Nah, tokonya bagus, tapi nggak ada pengunjungnya. Ya, kemudian kalau hanya marketing aja, hanya pakai teknik biru, ya dia di tengah, gitu kan. Biru datengin traffic, tapi tokonya nggak rapi, gitu kan. Kemudian nggak ada yang jaga toko, ya. Kemudian atau yang jaga toko ada cuma jutek, cuek gitu ya. Cuma ditanya ada atau tidak ada gitu. Nggak di follow up lagi, nggak ditanya mau cari barang apa, kemudian mau produk yang mana, mau beli apa lagi, ya akhirnya orangnya nggak jadi beli gitu. Atau numpuk barangnya di keranjang belanja karena wah didatengin tokonya malah tokonya nggak meyakinkan gitu ya. Nah makanya buat teman-teman yang toko di marketplace nanti saya cek ya kurang meyakinkan atau merasa setelah saya ngebedah toko-tokonya teman-teman yang saya bedah di malam hari ini tokonya kurang meyakinkan, kurang profesional, nanti bisa hubungi tim Digivolume supaya dibantu didesainkan dengan toko yang supaya tokonya terlihat lebih profesional dan bagus sehingga nanti ketika teman-teman beriklan pembelinya yakin bahwa ini tokonya memang profesional dan yakin untuk beli di sini karena persepsinya dibangun oleh tim di volume tokonya berada dengan setara dengan toko-toko yang ada di Shopee Mall, di official store. Nah, kemudian kalau hanya menggunakan teknik selling atau menggunakan jurus kuning ya di sini ya. Jurus kuning itu ujung-ujungnya teman-teman hanya melakukan perang harga. Karena apa? Tadi hanya punya teknik selling, ya kemudian nggak punya branding dan nggak punya marketing. Akhirnya tokonya berantakan, nggak ada pengunjungnya. Ketika ada pengunjungnya dibanding-banding ke gitu kan. Karena tokonya tadi nggak rapi dan kelihatan toko sepi ya sepi gitu. Terus diadulah harganya sama konsumen. Lah wong cuma tampilannya jualan di dalam mall tapi gelar tikar atau kloso ya kloso apa tikar kayak gitu kan. Jadi tampak nggak profesional. Nah akhirnya perang harga, ujung-ujungnya tekniknya perang harga, diskon, besok harga naik, bonusnya banyak. Nah, sehingga profitnya kecil. Nah, makanya tiga-tiganya harus ada branding, marketing, selling. Itu pondasi dasarnya ya, Kak. Nah, setelah ini baru saya cek gitu. Ya, jadi kalau semua yang kaitannya dengan hijau adalah pengunjung. Kemudian tugas iklan. Nah, ini saya tekankan lagi tugas iklan bukan mendatangkan penjualan, tetapi mendatangkan traffic. Ya, tugas branding yang mendekorasi toko. Ya, kemudian mendekorasi ruangan live, kemudian foto produk, membuat konten Shopee video. Tugas selling adalah tadi orang-orang yang sudah mengunjungi toko, gimana masuk ke keranjang belanja, kemudian dia beneran check out di hari yang sama. Ya, atau check outnya nggak lama-lama, maksimal di tanggal kembar atau tanggal gajian. Nah, disitulah perlunya broadcast, perlunya follow up manual melalui chatting, broadcast otomatis melalui sistem Shopee, kemudian live di toko kita itu juga bagian dari selling. Nah, analoginya saya kasih sebuah PowerPoint lagi biar punya gambaran. Oke, sebuah bisnis adalah suatu tim sepak bola ya. Walaupun nggak senang main bola dan nggak jago main bola, tapi analogi ini cukup pas buat karena banyak dimengerti orang lah gitu. Hmm. Nah, marketing di sini ya yang sering menjadi tersangka apabila omset perusahaan turun itu adalah pemain tengah atau kalau dalam sepak bola adalah gelandang atau bahasa kerennya adalah playmaker. Dia itu tukang memberi umpan kepada tim sales. Ya, tim sales itu namanya ya tim selling, deal maker, admin toko online. Nah, itu namanya sales, termasuk tim live dan operatornya tim CRM. Kemudian afiliator, Shopee affiliate, TikTok affiliate itu juga merupakan bisa bermain di dua kaki.
menjadi marketing dan menjadi selling ya. Kalau brandingnya dia tergantung tadi personal branding dia. Ya, kalau perusahaan ya corporate branding. Nah, tim branding, desain toko, foto produk, video konten, kemudian produksi, layanan, pengiriman, gudang, packaging, itu namanya tim back pertahanan dan tim kipernya namanya keuangan dan HRD ya. Sebenarnya HRD nyari di luar lapangan ya. Dia nyari pemain-pemain yang bagus. Tim kipernya ya tim keuangan gimana biar nggak kebobolan gitu ya. Perusahaan punya tabungan, ini punya dana pengembangan dan seterusnya gitu. Oke, maaf. Sekarang kita baru mau mulai ke bedah toko ya. Saya akan buka dari ini yang paling atas siapa ya Kak Emi ya? Yang ngasih link atau yang ngasih nama doang? Terserah nih, yang enaknya yang mana nih? Kalau yang ngasih link tinggal klik, kalau yang ngasih nama doang ini kalau ketemu tokonya ya. Semoga bisa kebedah semua maksimal jam 9 ya biar tim kita nggak pulangnya nggak kemalaman. Saya tidurnya Ya, juga tidak ke. iya, bisa Yang ada mana nih juga. Mbak Emi? Bisa di Yang ngasih yang tul- link. tulisan atau tulisan juga ya Iya, kalau ketemu boleh. tokonya. Oke, Oke, kasihan boleh. karena dia dia nomor Cepet-cepetan satu gitu ya. ya. Ya, Oke, kita boleh. hargai yang siapa cepat dia dapat gitu ya. Oke, boleh. Oke, ini sudah kita buka. Nah, ini saya mau scrolling kok. Scroll saya hilang. Buat teman-teman yang jualan produk makanan, biar bisa direview, silahkan kirim ke kantor Digivolium ya. Di sini banyak. eh, jadi kalau ngasih link toko cuma aja ya gimana kita nge-review makanannya enak atau enggak gitu. Kalau teman-teman nggak kirim ke kantor kami, ya kirimnya untuk porsi 28 orang ya gitu ya. Terus tambah saya berarti 32 dilebihin silakan. Nah, ini produknya adalah kutu rambut ya. Nah, biasanya ya ini desainnya udah bagus ya. Cuma ini kayaknya target marketnya memang anak-anak karena fotonya juga foto anak gitu ya. Dan ada produknya ada berapa ya ini ya? Ada yang sampo, oh sampo semua. Oh ada hair serum juga. Terus ini apa ini yang dipakai? Oh, ini paket kali ya. Sampo, obat. Ini tuh sebenarnya produknya sama atau enggak sih? Yang oh serum dan sampo. Kalau ini sampo aja, ini serum aja. Oke. Hmm, ini yang ada videonya ada 3, yang ini belum. Oke, kalau saran saya ya ini lebih sering diloginin di aplikasi ya, diloginin di aplikasi dan Google Chrome-nya biar terakhir aktifnya nggak terlalu terlalu jauh. Jadi ketika orang chatting tuh yakin, oh terakhir aktif sekian menit. Bahkan kalau bisa hijau terus ya. Terlalu terlihat online ya ketika orang chatting itu langsung segera bisa dijawab atau orang nggak takut untuk ketika kita chatting kita nggak dibales ya. Kemudian ini udah bagus 94%. Kalau pengen naik lagi, cara cepatnya adalah di chatting sendiri sama sama timnya. Tim, teman, saudara, tetangga gitu. Cara normalnya ya nunggu pembeli, kita balas maksimal 12 jam, chattingnya harus berhenti di penjual, kemudian pesan balas otomatis tetap harus dibalas, lalu pisahkan akun penjual dan pembeli. Jadi akun penjual itu kita pakai untuk jualan, akun pembeli itu kita pakai untuk follow follow tokonya kompetitor dan masukin keranjang produknya kompetitor. Untuk apa? Untuk mendapatkan ide broadcast dan follow up dari kompetitor.
Ya, ada cara-cara kompetitif gimana karena nanti kita butuh ide-ide podcast. Nah, untuk judul ya, kalau judul ini menurut saya sudah sesuai ya karena saya lihat tidak ada mengulang kata yang sama. Ya, sudah tidak mengulang kata yang sama ya. Samponya pun beda-beda. Nah, cuma kata kutunya sih terlalu banyak. Tapi karena udah ada penjualan, jangan dirubah-rubah. Nanti fokus aja di iklan. Ya. Nah, kemudian untuk foto produk, nah ini ada yang sama ya. Kalau saya isi testimoni. Jadi screenshot testimoni, kemudian penjelasan mengenai produknya. Selain cara pakai, kenapa sih produk ini bisa menghilangkan kutu? Ada apanya nih? Ada bahan apa nih? Nah, ini ditambah lagi, jangan ada foto yang sama. Ya, ya ini cukup satu, dua, selebihnya ya nggak perlu sama kayak gini. Ya ini cuma kayak beda apa ya? Nah, yang ini nggak ada Gojek Grab, ini ada Gojek Grab. Nah, lebih baik diisi testimoni, bisa ambil dari sini, di screenshot, ditaruh di foto salah satu foto produk gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ini testimoninya ada yang bagus, minta tolong teman, saudara, tetangga, dan kawan-kawan untuk ngeklik tombol like ini. Karena biasanya yang direkomendasikan oleh Shopee yang ada jempolnya. Ya, makin banyak jempol biasanya makin direkomendasikan untuk muncul di atas. Kemudian untuk bintang satunya ini dilaporin rame-rame aja, itu kan biar cepet hilang, itu kan. Bintang 2 juga, bintang 3. Kalau itu udah lebih dari satu bulan. Kalau masih 1 bulan masih bisa dirubah, bisa kita kembalikan uangnya. Kemudian asal dia asal dia mengubah ratingnya menjadi bintang 5 gitu. Itu solusi di dunia pertestimonian. Untuk deskripsi udah bagus ya, dia udah ada emoticonnya. Nah, tinggal videonya kayak kayak apa ini? Mendukung nggak penjelasan produk? Nah, kalau udah oke, bisa bisa. Kalau bisa nanti cari anu ya, cari influencer nano dan mikro untuk nge-review produk ini. Ya, tapi direview beneran dia pakai, kemudian dia testimoni. Nah, testimoninya yang dia dipakai menjadi video di sini ya, biar orang lebih yakin. Ya, jadi tadi screenshot foto video. Nah, yang lain nanti polanya sama ya, produk-produk yang lain. Cuma untuk desain banner, kalau saya udah lama nyaranin teman-teman untuk tidak pakai slider atau banner semua. Jadi nggak harus bannernya besar-besar seperti ini, tapi ya ada slider, slider. Kemudian kalau memang ini janjinya 15 menit, nah kata-kata powerful 15 menitnya itu ditaruh di foto utama produk ini. Nah, jadi ini kan ada tulisan start, ini ada tulisan ini. Nah, jangan sampai kepotong ini, nanti di bagian sini ditulisi dalam 15 menit. Ya, tadi semua dikasih. Jadi ketika orang searching di Shopee, katakanlah searching kutu rambut gitu kan. Ya, sebentar lagi 33 teman-teman nanti minta tolong keranjang belanja saya dicekotin ya gitu. Gitu. Ya, katanya panggilan sayang terbaik itu aku cekotin ya yang gitu. Wah, itu. Pada pasangannya jangan ke saya. Bahaya. Jadi katanya kok saya tadi dapat meme bagus itu. Panggilan sayang itu bukan yang apa-apa tapi aku cekotin ya. Ya itu Mas. Jadi kalau Mbak Ermi itu nanti seneng tuh pasti kalau dicekotin. It's my dream Mas gitu kan katanya. Nah, nanti silahkan teman-teman cari ya
Nah, definisi ampuh, kutu rambut itu ya harus punya janji kalau semua ngomong nomor satu terlaris gitu ya. Ya semua bisa gitu. Terus bonus apa. Sem- Kalau bisa menjanjikan janji, kemudian mengklaim waktu, nah itu lebih luar biasa lagi. Itu nah dalam 2 minggu kayak gini seneng kayak ini 3 kali outdoor fighter apa ini bau badan. Nah, jadi nanti ketika ngiklan di atas saingan dengan produk-produk yang lain, kita tadi secara branding membangun persepsi bahwa ini bisa menyelesaikan dalam 15 menit. Kan ampuh sekali. Plus masih dapat bonus kayak gitu. Nah, terus untuk desain bisa tadi ya kasih tulisan sama padu padan warna. Pemilihan warnanya ini kan betul target marketnya anak-anak, tapi pemilihan warnanya jangan banyak-banyak ya. Ya, ini mungkin konsepnya ya kayak kodomoan gitu ya. Kodomo tahu ya sikat gigi dan kawan-kawan itu memang warnanya cukup cukup powerful. Cuma ini warna yang di bawah sini, yang produk-produk paketan itu tidak sinkron dengan warna yang 4 ini. Jadi dalam brand identity itu harus terjadi kesesuaian ya. Misal teman-teman nanti bisa searching yang mau punya brand color ya Pak. Color brand identity. Medok banget ini. Color brand identity apa misal produknya skincare. Dan nanti kan perpadu padan warnanya biasanya cuma paling banyak ya 3 warna setahu saya. Ya itu kan termasuk banyak. Nah, terus warna yang di bawah-bawah ini nggak nyambung dengan yang ini. Kalau memang pakai warna biru, putih, kuning, ya 3 itu aja gitu ya. Nggak usah tambahan merah, nggak usah ketambahan warna lain, cukup 3 itu. Nah, yang di sini yang dibuat paket-paket, entah ini paket jumlah atau berdasarkan bulan, itu warnanya juga sesuai dengan yang ini. Ya, jadi jangan ini kan berbeda ya warnanya. Itu. Terus nanti banner-banner di atas juga sama. Ini termasuk wah ini jadi pakai pink gitu kan. Pakai ungu. Konsisten aja pakai warna yang ada di logo kalau mau banyak. Jangan tiba-tiba langsung nabrak. Nabrak banget ini kan nggak ada pinknya ya di sini ya. Terus tiba-tiba di sini ada pink, ada ungu sih masih wakili B ya. Nah, kayak gitu. Jadi terus jangan sliding karena ya tadi orang jarang sliding jadi mending banner. Nah, bannernya apa aja selain banner kayak gini? Ada banner live, ada banner live-nya tiap jam berapa, banner voucher, banner follow, nanti dapat voucher berapa, banner jadi affiliate, banner tanggal kembar, banner gajian, kemudian banner jam operasional gitu. Selain banner mengenai keunggulan dan penjelasan produk. Itu ada sekitar 6 jenis banner ya. Itu untuk toko ini ya, selebihnya nanti silahkan diiklankan ke sampo kutu rambut, pencocokan luas, 200 per klik di awal, modal harian 50-80, iklan pencarian serupa 15.000 dengan 150 per klik per hari, nanti kalau bagus baru dinaikin. Itu aja idenya ya, sambil cari sinonim dari produknya atau produk kata kunci yang berhubungan dengan kutu rambut ya atau perawatan rambut nanti dites juga di situ. Ya, itu untuk bedah toko yang ini ya. Terus tadi ya desain tokonya cari referensi di toko-toko mall. Biasanya mereka ya tadi tidak lebih dari 3 ya, tiga jenis, 3 warna. Mana ya yang bagus ya? Red. Tadi ada yang bagus hijau warna. Ini teman-teman yang lain kurang lebih mirip ya. Nah, ini juga banner sampai 2 gitu.
Oke, tadi ada yang bagus tadi warna hijau. Nanti kalau nggak nemu di mall ya teman-teman cari di toko-toko Star Seller, Star Plus atau toko biasa. Yang penting tokonya tuh punya apa ya konsep warna yang sama gitu. Kayak ini kan hijaunya beda-beda. Hijau ini, hijau ininya beda-beda. Fontnya juga beda-beda. Termasuk pemilihan font di toko kita juga harus sama. Maksimal font yang berbeda itu juga cuma 2 sampai 3 font aja. Font tuh jenis huruf ya. Ya jangan ini apa. Jadi tema tokonya juga nggak jadi ini hijau tiba-tiba ungu. Jadi buatlah pembeli senyaman mungkin dengan cara itu tadi desain yang profesional karena orang datang ke marketplace itu ya belanja ke mall, namanya belanja ke mall tokonya itu harus bagus. Nah, nanti kalau pengen cari desainer yang profesional bisa hubungi tim Volume. Kami udah berpengalaman mendesain lebih dari 2000 toko gitu. Ya dengan 2000 toko ya secara profesional. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke toko selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh diketik dulu tapi jawabnya nanti ya. Oh ini Shopee Mall ini ya, Pura Indonesia. Bener ini ya. Nah ini udah jelas temanya ini biru putih. Tokonya bener ini ya. Ini berarti tinggal iklan. Nah ini tinggal iklan aja teman-teman bisa contek ya. Cuma contek menginspirasi maaf malah ngajarin suruh nyontek bukan. Bisa dilihat. Cuma ini tantangannya adalah bagian bawah ini kepotong. Jadi kalau saya ini kan mall udah ada di pojok kiri atas gitu kan. Jangan ditulis lagi. Kemudian logo ini bisa turun, ini bisa naik sehingga logo-logo di bawah ini bisa naik, nggak ketutup ini. Ya selebihnya kan udah ada penjualan, judul juga sudah nggak ada yang mengulang kata yang sama, ya wis udah clear. Semua produk ditambahin video biar tadi ketika diiklankan atau muncul di hasil pencarian nanti videonya bergerak ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya toko-toko eh, kalau sering belanja Shopee kok tiba-tiba ada video yang bergerak itu karena di dalam videonya dia mengupload produk gitu ya. Coba ada nggak ya ini contohnya kaldu apa ini? Ayam. Ada nggak ya? Nah, ini ada contohnya. Sebentar saya liatin kalau di tampilan smartphone. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya ada yang bergerak videonya dari Organic Center dan Be Organic. Nah, karena dia mall dan ada videonya. Nah, itu kan membuat orang ketika lagi scrolling kayak gini, dia berhenti. Apa ini? Gerak-gerak. Kemudian dia klik. Jadi persentase klik ke iklan, ke produk menjadi lebih tinggi. Ya, itu. Dan ini saya cek, nanti dicek juga ya yang bilas pakai tampilan HP. Jadi lupa belum cek. Nah, ini kan ada membership ya, enaknya Shopee Mall dia punya fitur membership. Kemudian live, oh ini juga lagi live. Jangan lupa Shopee videonya diperbanyak ya. Ini kan masih bisa ditambah lagi. Kategori juga udah bagus, udah pakai nama sendiri, bukan nama bawaan dari Shopee. Kemudian ini juga udah bagus, ada banner-banner. Nah, cuma ini yang slider saya khawatirkan nggak semua orang akan membuka slider. Jadi lebih baik dia scrolling ke bawah kayak gini.
Kemudian ini kan produknya banyak ya. Nah, produk banyak kayak gini dibikin lagi namanya banner pembatas kategori. Selain 6 banner yang saya sebutkan tadi, ada banner pembatas kategori. Ya, contohnya ini kalau di fashion seperti ini, kok banner pembatas kategori seperti ini. Nah, dress only, gamis Kimark set, Kimark dan Bergo, couple series, ini namanya banner pembatas kategori. Nah, produk tadi ada kaldu ayam, buatlah pembatas kaldu kaldu asiri, kemudian pembatas di sini ada kaldu couple series, couple MPAC set, kemudian nah itu bikin pembatas jadi lebih rapi. Dan di bawah sini ada 3 sampai 6 produk yang bisa teman-teman lihat. Kayak gitu. Ya, jadi ini bisa jadi referensi ya. Jadi bilas gimana ya? Kalau di jangan-jangan tampilan di ininya lebih bagus. Kadang kan kayak gitu. Oh ya ini sudah ada voucher follow. Nah ini bannernya bisa dibuat non slider. Nah konsepnya ini mau ke biru di sininya biru putih gitu loh. Birunya mau pakai biru yang mana itu juga harus harus fix ya. Ini kan lumayan birunya ada banyak versi. Oke, terus balik ke Pura Indonesia lagi. Tuh kita masuk ke produk. Ada videonya, penjelasan produk, oke, bagus, sudah. Ini kalau sisanya masih kosong ya bisa dibuat desain yang bagus untuk ya screenshot testimoni yang ada di bawah. Kemudian yang testimoni yang bagus dikasih like yang banyak biar dia paling atas. Yang testimoni jelek dihapus. Kemudian iklan ya, ini ada kaldu ayam non MSG, berarti yang diunjukkan ada non MSG-nya ya. Ya, untungnya kelihatan tadi nggak kepotong. Kalau yang bawah ini kepotong nih, kalau kepotong gratis ongkir extend dan kawan-kawan, kalau misal suatu saat mau ke desain lagi bisa dinaikkan. Ini desain udah bagus, tinggal fokus ke traffic ya, yaitu tadi iklan pencarian produk, kemudian iklan serupa itu di kata kunci yang ada di judul ini. Kaldu ayam kampung, kaldu ayam, kaldu kayak gitu. Kaldu non MSG, kemudian kaldu MPAC, jadi bisa dikata kunci itu. Lebihnya udah oke, cuma karena kalau saya kurang begitu suka kalau huruf besar semua, cuma karena udah terlanjur ya jangan diganti-ganti. Lebih rapi kalau hanya huruf besar hanya di awal anu saja ya awal kata. Oke, keren desainnya. Aku suka biru putih. Warna yang paling saya suka itu biru sama putih soalnya. Jadi saya cukup suka dengan toko ini ya. Tapi ini subjektif ya. Saya suka dengan warna biru putih. Gitu. Oke, kita lanjut ke toko selanjutnya. Kalau saya sih yes, nggak tahu Mas Anang. Toko selanjutnya apa ini tadi? Lus Dapur Dieng, solusi makanan enak. Oke, kita buktikan ya. Apakah desainnya seenak solusi makanan enak? Solusi makan enak. Atau ini jangan-jangan di Dieng ya. Kemarin saya habis. Oke. Ini dikirim dari Dieng kah? Namanya Dapur Dieng. Oke. Wah, saya tahun lalu ke Dieng itu ke Gunung Perahu itu. Tahun ini nggak tahu kemana. Nah, ini kalau toko referensi makanan nanti ya untuk foto ya. Untuk judul dulu, K-nya besar, M-nya besar, gitu kan. Kemudian ayam jabrek ungkep itu A-nya besar, J-nya besar, U-nya besar. Wih, itu teman-teman kayaknya tahun ini Digi Volume boleh nambah ya. Daki Gunung Perahu. Insya Allah ya.
Nah, eh, untuk tahu bakso, T-nya besar, B-nya besar, sama ya. Semua diawali huruf besar. Jangan lupa setiap produk dikasih video tadi biar nanti di hasil pencarian gerak-gerak ya tadi ya biar klik ke iklannya tinggi ya. Tadi kemudian untuk foto produk ini cari referensi ya. Untuk kategori ini nanti dirubah menggunakan nama sesuai produk. Karena ini kan bukan daging ayam tapi ya sebut saja memang ayam jabrik. Makanan ringan ya sebut aja ini kentang Mustafa. Kemudian keripik dan kerupuk ya diganti aja namanya nama produk. Ya, makanan bekulahan ya diganti tahu bakso sendiri, bakso halus sendiri. Jadi kita ibarat nata etalase itu berdasarkan kategori-kategori produk kita gitu. Ya, terus kasih banner-banner. Cari referensinya gimana? Ya cari di toko-toko mall. Ya cari tahu bakso yang mall. Nanti bannernya apa aja. Nah, kayak ini bagus nih, bakso warisan Ibu Jakarta gitu ya. Warisannya banyak juga ya. Sampai sekarang masih diwarisin. Ya, iya. Warisannya nggak habis-habis baksonya itu bakso warisan tuh nggak boleh harusnya warisan dijual. Boleh ding, boleh, boleh. Kesepakatan. Nah, jadi untuk tapi ini juga ada yang bagus ya. Basreng mentah Raja Ngemil ini bisa fotonya cuma dipegang tangan. Cuma kalau mau lebih profesional lagi, ya kayak ini boleh. Oh ini malah bisa digeser-geser ya. Ini kalau diiklankan ternyata bisa digeser-geser. Saya malah baru tahu ini. Kalau yang enggak, oh juga bisa. Oh, saya malah baru tahu ini ternyata nggak perlu diklik, udah bisa digeser-geser ini. Nah, fotonya dibikin ada yang ditaruh di mangkok gitu kan, biar lebih lebih ya udah jadi kayak gini bagus di mangkok, terus ada packagingnya, terus video, menarik semua. Ya, jadi kalau yang masih diplastikin desainnya harus bagus ya. Contohnya yang dia masih di plastik mana ya foto produknya ya? Hmm, ini sih sebenarnya di luar yang bahas yang mentah kacang ngemil ini di luar pakem sih fotonya kayak gini doang. Mungkin karena harga atau afiliatornya banyak ya. Nah paling nggak kayak inilah tahu bakso Semarang yang di atas ini. Walaupun ini tulisannya juga terlalu banyak, cukup menutupi makanan aslinya ya. Jadi dikurangi lah nggak sebanyak tahu bakso Semarang ini. Nah nanti tipe-tipenya juga kayak gitu. Tipe-tipe fotonya kalau memang seperti itu ya seperti itu semua gitu. Jadi ada satu tema. Ya ini Xiaomi pun nggak terlalu bagus menurut saya desainnya. Ini apa ini? Be- Hmm, kalau yang bagus kemarin Dapur Suhati kalau nggak salah kok Jogja itu ya. Kemarin pas saya ngajar di dinas Dapur aku lupa pokoknya jualan snack teri crispy gitu loh. Itu bagus itu. Dapur Suhati. Dia desainnya bagus. Nah, ini bisa nggak ya kalau yang plastikan tuh level desainnya kayak gini nih. Ya, gini. Tapi emang kayaknya kesan yang diangkat di sini hygienisnya. Jadi lebih ke hygienis gitu ya. Kayaknya desain biru putih kayak gini. Hijau toska kali ya. Biru hijau toska. Di kesannya itu jadi gitu loh. Jadi itu tadi tinggal upgrade judul, foto, video, eh, deskripsinya kayak apa tadi ya. Baru diiklankan. Jangan jangan ngiklan sekarang karena resikonya bisa sih paling tapi pembelinya ya deket-deket sana. Ini dikasih emoticon, deskripsinya. Nah ini kalau ditaruh, nah ini enak malah malah fotonya enak yang ini.
Cuman jangan backgroundnya tumbuhan, backgroundnya meja makan. Jangan ditaruh di tangan, ya. Kesan saya kok belum pernah nemu ya produk laris dengan cara dipegang di tangan kayak gini. Jadi silakan dicari ya meja makan sekalian. Terus ini kan makanan perayaman ini lebih ke Jawa ya. Ya. Cari piring mangkoknya mangkok kayu. Ini kan mangkok modern. Nah, termasuk mangkok mejanya kayak apa itu perlu kita setting juga. Kemudian ada video cara masaknya. Ini kan dari frozen ya, di vakum. Nah, dibuka vakum dari nyampe dibuka vakum sampai dimasak sampai disajikan tuh ada video Shopee videonya. Jadi orang lebih yakin untuk membeli produknya. Nah, jadi sabar ditata dulu aja. Sama ini aktif 44 menit yang lalu perlu diperbaiki. Persentase chatnya 15% tadi di chat sendiri sama timnya, saudara, tetangga, keluarga biar cepat naik. Sambil diperbaiki foto videonya. Kemudian untuk deskripsi toko ini kayaknya ada kelebihan spasi sebelum kata kami. Ya, bisa ini kayak Love Love ini cocok sebenarnya buat produk skincare ya. Kalau Love Love di makanan ini emotikonnya cari yang lebih pas kali ya. Nanti coba dicari-cari emoticon yang pas. Kemudian bedanya makanan praktis di sini apa? Semua ngomongin praktis, semua ngomongin siap saji. Nah, yang lebih beda lagi apa? Apa kayak tadi non MSG, kaldu non MSG. Nah, kalau di sini apa? Misal bumbu rempahnya lebih banyak atau diolah dengan sikir enggak ya itu sambil bersikir oleh masak gitu ya. Nah, tadi cari perbedaannya itu perlu jalan-jalan dulu ke kompetitor, cek bintang 1, 2, 3-nya kompetitor apa. Nah, yang bisa kita penuhin, taruhlah itu sebagai keunggulan produk dan layanan kita, disampaikan melalui banner, deskripsi produk, auto reply, kemudian foto produk, video produk mengenai keunggulan kita dibanding kompetitor. Ya ini berlaku untuk semua produk ya. Baru kemudian kita kita kasih iklan selama terjadi penambahan keranjang belanja, jalan terus aja. Ya, itu untuk produk-produk. Ini sebenarnya semua solusi mirip ya. Ini hanya lebih ke tampilan desainnya aja ini yang insya Allah optimis sih sebenarnya dari produk-produknya kalau ini homemade dan tinggal nanti cari afiliator nano atau mikro. Kalau untuk food sama food ini banyak food and snack itu yang review bisa banyak ya. Nanti ya, apakah Digi Volume bisa menyediakan Mbak Ermi? Nah, kita menjadi kreator, aku kreator food vlogger mungkin ya gitu ya. Nanti kalau timnya jadi gemoy-gemoy ya mohon Waduh, dimaklumi ya. Ya itu silakan nanti kirim ya ke kantor kami. coba di testing. Oke, kita ke toko selanjutnya ya supaya waktunya cukup kemudian bisa menjawab tanya jawab yang lain. Tadi apa yang Nah, ini Yorine Shop ini apa ini ya? Namanya Jepangan ini. Yorine Shop. Nggak muncul. Oh, apakah sepatu ya? Coba kita klik saja. Ya, betul. Kalau butuh ditata bisa ke tim Digi Volume. Oke, Yorine Shop. Gitu. Ini toko sepatu ya. Tokonya udah ini warna birunya Lazada. Langsung kena capca ya. Nah, ini tadi udah ada bannernya atau belum ya? Halaman mukanya kan ini. Kita lihat. Oke, ini sudah bukan 12-12 ya, tapi bannernya masih 12-12 perlu diupdate lagi. Kemudian ini brand identity-nya atau arah brandnya mau ke warna apa? Di atas merah, ada ungu, ada pink, ada hijau toska, terus di sini biru, merah, putih, dan fontnya beda-beda. Nah ini perlu disamakan ya.
cari referensi toko-toko sepatu wanita atau flat shoes ya di mall-mall Lazada atau mall-mall Shopee ya supaya tadi ketika desainnya profesional orang lebih yakin mereka worth it gitu loh ngeluarin. Jadi Indonesia itu yang dibeli itu sebenarnya persepsi gitu loh. Branding itu membeli persepsi teman-teman ya. Ya persepsi ini orang ini tokonya pantas jual mahal atau memang tokonya murah meriah itu kan dibangun karena persepsi. Nah, ketika di mall, nah itu yang dibangun memang harga premium. Nah, kemudian secara foto produk, saya coba ini biasanya saya itu kalau sepatu kalau hadap kanan semua. Cuma kalau sepatu wanita, coba saya perlu referensinya tetap Shopee sih, Shopee yang mall ya. Kok saya berdasarkan riset saya kalau hadap kanan kanan semua gitu. Nah, ini kayak kanan kanan semua gitu. Kita coba cari referensi di Shopee Mall-nya, klik terlaris. Ya, semoga cukup ya. Ternyata lebih dari kuota nih. Memang webinar tuh enaknya sih bedah toko ya. Studi kasusnya banyak. Nah, ini kan hadap kanan semua. Ini harga berapa ya tadi ya? Harga cukup terjangkau, cukup terjangkau. Nah, ini yang kayak gini sekalian aja dibikin background putih sendal-sendalnya. Ya, kita lihat tema toko ini ya. Saya rasa ini kayaknya penjualnya juga gede. Biasanya produk-produk yang harganya terjangkau itu satu foto memang banyak produk. Cuma ini lumayan unik kok satu harganya di atas 100.000 tapi satu produk isi 5. Emang enaknya kalau satu produk isi banyak, kalau testimoninya ngumpul itu cepat ngumpul di sini. Sepatunya bagus-bagus. Ini sepatu murah banget nih. Nah, kalau satu produk isi banyak motif dan warna ya, testimoninya cepat cepat ngumpul di situ. Nah, ini ada seskat cara ini. Nah, menurut saya bisa nggak level level fotonya tuh seperti ini. Background putih, hadap kanan semua. Itu sih, biar ini kan tema foto produknya masih campur-campur. Ada yang ke depan, ada hadap kanan, hadap kiri. Ya. Kalau secara judul sih selama simbol ini sebenarnya sudah nggak kepake ya teman-teman karena sama platform dianggap sebagai spasi. Jadi kalau teman-teman nanti cek di data iklan Shopee itu kalau teman cara ngeceknya pas mau iklan Shopee itu pas di data iklan teman-teman searching ya empek-empek gitu. Nanti akan dibaca empek spasi empek. Kenapa saya nggak pakai simbol? Karena simbol itu dibaca sebagai spasi kecuali yang produk ukuran. Nah, ini kenapa tidak pakai simbol. Nah, ketika saya ketik empek, strip empek, itu sama sistem dibaca sebagai empek spasi empek gitu. Jadinya ya simbol tadi yang garis tengah itu jadi sebenarnya dibaca sebagai spasi oleh sistem. Nah, simbol itu boleh kepakai kalau ini. Nah, untuk ukuran 3/4, 1/4, 7/8 dan sebagainya. Kemudian ini contoh baju anak usia 3-4. Ini maksudnya bukan 34 tahun ya gitu. Tapi 3 sampai 4. Tapi oleh sistem dibagi baca sebagai spasi. Jadi hati-hati penggunaan simbol di marketplace manapun. Ini mengurangi karakter kita apalagi
spasi, simbol spasi. Cuma karena udah laku ya udah jangan diganti-ganti. Nanti kalau upload produk baru ditata lagi, ini brand, spasi seri, kemudian kata-kata yang besar aja tanpa mengulang kata yang sama ya. Terus jangan lupa dikasih video. Nah ini ada logo COD original udah nggak perlu ya kalau originalnya karena orang berpikiran jadi ada yang palsu. Kemudian nanti kita coba ambil sampling. Apakah ada ini ada logicatnya ya, ada gambar di fotonya, bagus. Tinggal nanti jalan-jalan ke kompetitor, deskripsinya perlu ditambah apa lagi, auto reply-nya apa. Nah, untuk Lazada itu tadi algoritmanya ya lebih penting ikut campaign daripada ngiklan ya. Jadi iklan di Lazada itu lebih penting campaign, kalau di Tokopedia lebih penting iklan, kalau di Shopee dua-duanya penting. Ya, tapi secara porsi lebih di Shopee dua-duanya jalan, tapi porsi untuk iklan lebih lebih besar. Nah, ini saya coba buka melalui aplikasi Lazada melalui HP dulu. Lazada. Ini saking. Nah, kemudian perbedaan target market, teman-teman. Kalau Tokopedia sama Shopee kota besar, kalau Lazada kota satelit ya. Mau nyebut kota pinggiran nggak enak gitu. Ya, kota seperti Gunung Kidul ya itu target marketnya Lazada. Kalau Shopee ya Topet ya kota besar. Kemudian kalau Shopee perempuan, kalau Tokopedia laki-laki, kalau Lazada juga campur ya. Dominannya tetap laki-laki. Kemudian ini aplikasi. Nah, kenapa? Jadi hadiah, termasuk hadiah permainan Lazada itu beras 1 kilo loh. Itu kalau di orang kota ya nggak ada anunya. Ini permainan Lazada, kemudian yang tanam-tanam itu hadiahnya beras. Nah ini Lazada kan kalau di HP kayak gini ya. Ada Lazada Flash, ada ini. Di sini tadi kita cari. Nah ini kena algoritma lokasi karena kita ngaktifin. Nah di sini ada voucher. Nah ini ada atas tuh brand. Nah kalau diskon ini yang diskonnya paling banyak. Jadi harga coretnya paling tinggi. Jadi besok kalau upload kasih harga yang tinggi, diskon sampai di sini ada yang 87%, 84%. Ya itu tujuannya muncul di algoritma diskon terbesar. Kemudian kalau harga termurah ya tentu aja teman-teman perlu produk-produk yang memang dibikin murah gitu. Memang biar muncul di termurah ya wajar harga 5.000 gitu ya. Ya, kemudian kalau harga termahal ya teman-teman bisa jualan ya harga-harga yang mahal, mungkin paket usaha, reseller. Kalau terlaris tentu saja penjualan ya. Dan ini per bulan sudah mulai mengikuti Shopee, dulu-dulunya nggak kayak gini. Jadi penjualan per bulan ya mau nggak mau ada produk-produk yang marginnya teman-teman bikin kecil biar muncul di terlaris ya. Harapannya nanti ngasih pengunjung ke yang lain. Kalau terkait tentu saja ada iklan, kemudian ada judul optimasinya ya, tetap pakai kata kunci dan ya filter-filter yang lain perlu diaktifasi ya, filter lokasi, punya gudang-gudang online, kemudian promo yang sering dipakai kayak paling murah Lazada Fashion ini diikuti. Ya, jadi membaca algoritma ya seperti itu aja. Nah, kalau penjualan sepi, masalahnya di mana? Di branding, marketing, selling, atau lokasi toko, atau ekspedisi, dan sebagainya. Ya, kalau di marketing berarti trafficnya ditambah, kalau di branding foto produk tadi hadap kanan semua, jangan lupa kalau ada video, kalau di selling berarti broadcast atau CM-nya, Customer Engagement Management kalau di Lazada namanya broadcast-nya itu kurang rutin sama voucher. Nah, terus kalau Lazada kuncinya adalah sering ikut campaign, nggak iklannya minimalis nggak apa-apa, tapi campaignnya yang sering karena Lazada itu permainannya permainan campaign, jualannya jualan kayak pasang malam gitu loh. Pasang malam itu yo identik dengan murah gitu loh. Murahnya yo pas pasang malam. Jadi image yang dibangun oleh Lazada seperti itu karena menggunakan strategi penetrasi pasar ke
kota-kota satelit atau pinggiran dulu ya. Ya silahkan nanti seperti itu ya. Kalau Lazada memang lebih simpel ya fitur-fiturnya, tapi ya tampilan dashboardnya memang kurang user friendly. Oke, kita lanjut ke Tokopedia. Ada toko bangunan Eka Sakti. Ya, ini ada Welcome to Shopno. Brand identitinya dengan warna merah putih dan orange hitam ya. Ini bukan oke, sudah didesain semua. Produk juga udah ada testimoni. Nah, ini tinggal diiklankan saja ya, yang satu grup isinya satu produk, sa mau otomatis manual nanti dites. Pokoknya satu grup satu produk kuncinya iklan Tokopedia. Karena kalau satu grup isi banyak produk nanti budgetnya akan terbagi dengan jumlah produk yang ada di situ. Tuh kalau Tokopedia ya, ini toko udah bagus, tinggal diiklankan saja. Satu grup satu produk. Ya, kata kuncinya ngambil di judul. Pencocokan ya nanti bisa spesifik, bisa luas ya. Pada pasang spesifik aja, kadang tetap tetap akan luas. Kemudian nanti kalau di Tokopedia rutin broadcast chat ya, pakai voucher seminggu sekali. Ya bedanya kalau di Tokopedia broadcastnya kalau di atas 400 harus bayar. Ya, kemudian kuncinya iklan kalau di Tokopedia selama ada penambahan wishlist sama keranjang belanja itu sudah disebut bagus ya. Tinggal nanti follow up-nya di broadcast. Nah, kalau ini karena toko baru performa chatnya pasti terlihat 57%. Jadi kalau toko kelihatan baru, toko masih baru itu persentase chatnya 57%. Nah, itu di chat sama tim saudara tetangga biar persentase chatnya cepat naik. Kemudian untuk foto produk cari referensi ya toko-toko yang jual wajan itu seperti apa. Kemudian background hijau ditaruh di ini di meja atau di mana ini nggak lazim digunakan ya. Coba kita cari wajan ya. Kira-kira desain toko yang jualan peralatan masak itu idealnya kayak apa? Nah, itu kita cari di mall. Itu sebenarnya ngeditnya mudah. Nah, ini mau pakai cara Teval bisa, pakai cara Carote juga bisa. Nah, ini level fotonya berbeda ya. Bisa pakai Tivale juga. Jadi foto produknya perlu diedit aja. Di Shopee itu sudah ada fiturnya. Di aksesnya lewat aplikasi ya, bukan aplikasi, lewat laptop seperti ini. Kemudian masuk ke media ya, galeri media. Kemudian ini penghapus latar belakang. Tadi biar backgroundnya jadi background putih. Yang tadi sudah diupload, katakanlah misal di ini fashion, lanjut, dah silahkan. Kayak gitu aja wajan-wajannya dibikin backgroundnya putih. Kemudian jangan lupa, ya kemudian jangan lupa setiap produk pakai video dan fotonya yang konsisten. Ini ada yang 1:1, ada yang 3:4. Saran saya ya 1:1. Background putih, terus fotonya jangan cuma satu ya. Nah ini udah dari berbagai macam. Cuma tadi backgroundnya jangan hijau ya, nggak lazim soalnya. Maksudnya untuk makanan brand identitinya hijau kayak gini. Dan ini kayaknya kan tembok atau apa ya. Nah, nanti cari referensi desain di yang lain.
Yang lain selain selain fotonya apalagi yang banner-banner apa yang disiapin. Nah, banner-bannernya kayak gini, bisa nggak level desainnya seperti ini? Kalau belum ada desainer, bisa hubungi tim di volume. Atau minta di background putih kan, bisa ke tim di volume juga. Itu biar bisa jual harganya lebih premium. Kan ini semua promo udah diikuti, tapi kok belum ada penjualan. Secara teknik sellingnya udah oke nih, promonya banyak. Secara marketing mungkin tinggal jalanin iklan ke kata kunci wajan. Ya, tapi secara brandingnya ini nanti jadi PR di sini. Karena kan ini jualan di mall, nanti akhirnya arahnya seperti di pasar. Nah, kemudian nanti di sini etalasenya itu dibagi wajan, kemudian eh, teflon atau panci. Nah, itu sendiri-sendiri. Jadi jangan pakai nama bawaan dari Shopee. Kemudian wajannya pun masih bisa dipecah-pecah berdasarkan ukuran. Jangan jadi satu etalase seperti ini. Jadi dipecah-pecah berdasarkan ukuran. Dan kemudian nanti ada banner-banner yang menunjukkan bedanya wajan di sini dan panci di sini itu apa. Terus nanti ada voucher, ada apa. Nah, banner-bannernya tadi silahkan didesain dulu, disiapkan dulu. Baru nanti diiklankan kembali. Karena ini teknik sellingnya udah jalan ya. Banyak cashback, banyak diskon itu udah teknik selling. Oke, sudah berapa toko Mbak Emi? Kayaknya udah 5. Udah 5 Mas Willy. Tapi Biar tadi ada yang kelewat nih, punya Kak Briling nih. Ada yang kelewat satu tadi. halo, berapa Tadi toko? di Ada berapa? Sudah yang berapa Mbak? gede-gede Maaf tadi ada gangguan mic-nya. Jadi kresek-kresek. ada 5 tadi udah. Oke. Udah yang oke baik. Tadi ada yang kelewat satu Mas di Shopee. Udah ini Ya, baru udah. aja kan ini yang kelewat. Oke. Sudah selesai, udah 5 berarti. Oke. Oke, yang lain nanti di kopas saja ya di di grup webinar ya. Grup webinarnya jangan jangan anu ya, Bentar. jangan kalau belum penuh jangan bikin lagi ya biar nanti Ya, siap. teman-teman bisa nyimak gitu kan. Mungkin masih bisa kita bedah secara tertulis ya, biar kita Bisa. ada sesi menjawab pertanyaan sedikit yang ditanyakan di sini. Silahkan Iya. sebelum. Jadi 1 jam tapi teman-teman konsentrasi dan materinya masuk daripada ini terlalu lama tapi overload informasi. Silahkan Ya. pertanyaannya yang ada Mbak Emi dibacakan. Oke, siap. Nih dari yang pertama dari Kak Vivi nih, Mas Welian mau tanya bagaimana jika kita seorang agen produk skincare, baiknya apakah mengikuti palet warna yang dipakai pusat, misal warna silver, hitam putih, atau mengikuti warna logo produk, atau kita buat palet warna sendiri, misal rencananya krem coklat putih gitu Mas Welian. Dari Kak Vivi nih. Oh, kalau kalau pengen tampil beda sih memang seperti itu ya. Seperti misal skincare-nya apa ya? Misal yang ditarget, ini aku ngacak aja kata merek skincare-nya. Misal yang lain pakai hijau biar kelihatan beda, kita pakai warna ungu gitu. Oke sih kalau karena kan kita resellernya ya, tapi kalau pusat ya tetap dia harus sesuai. Kayak gini kan dia mencoba keluar dari pakem biar beda dengan yang lain ya gitu. Boleh-boleh saja seperti itu. Nanti tinggal persentase klik ke iklan seperti apa. Karena kalau memang hijau semua ya resikonya kan nggak ada bedanya dengan reseller yang lain. Kemudian kadang-kadang juga ada yang ditaruh nama kotanya di sini, di dalam simbol di atas ini. Itu. Itu sih kalau kalau menurut saya ya. Nanti hasilnya ya dites aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Putri Ananda nih Mas Willy. Untuk produk baru, tips and triknya apakah baik di Shopee atau di Lazada?
Oke, kalau marketplace ya kita tetap buka semuanya. Ya, toh gratis. 100 transaksi pertama nggak kena biaya admin. Dibuka aja semua. Kalau belum ada ratingnya gimana? Bisa jual murah, bisa jual rugi. Itu yang nggak pakai biaya tapi pakai diskon. Kemudian kalau pakai biaya ya kita pakai endorse, pakai affiliate, pakai influencer, nano sama mikro aja bagi-bagi giveaway. Ya kasih diskon yang besar. Nanti arahin pembeliannya ke marketplace ya. Kemudian videonya dari si KOL atau ambassador atau influencer itu kita iklankan lagi menggunakan sosial media ads. Diarahin beli ke marketplace. Nah, setelah mereka beli jangan dilepas begitu aja. Teman-teman bikin lomba. Ya, lomba memberi rating pakai kertas ucapan. Ya, pakai kertas ucapan ya. Bikin kertas ucapan ada lomba rating gitu. Hmm. Lomba ngasih rating testimoni terbaik nanti bisa dapat produk, kemudian bisa dapat hadiah gitu. Nah, tergantung target marketnya itu pengen hadiahnya apa. Ya kalau emak-emak ya kasih emas batangan walaupun nano mikro ya cuma ngasih testimoni ya mau gitu. Tapi kalau banyak yang nggak tertarik berarti memang hadiahnya kurang menarik gitu loh. Memang di awal anggap saja itu sebagai biaya marketingnya teman-teman, biaya pemasaran bahwa ya teman-teman eh, membeli bukan membeli testimoni ya, membuat mereka mau effort sedikit ngasih testimoni dengan adanya dorongan hadiah. Nah, sehingga nanti ketika testimoninya bagus, dikasih jempol yang banyak, nah nanti ketika em, kita iklan, kita orang ngetik produk masuk toko yang lihat testimoninya bagus-bagus, biaya yang tadi kita keluarkan menjadi worth it. Ya, itu cara yang aman dan normal dilakukan ya, seperti itu. Itu untuk produk baru. Oke, satu pertanyaan lagi atau yang Mas kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Oh, banyak nih Mas ternyata yang tanya nih. Oke. Ada dari Kak Abdul Yasin. Untuk iklan pencarian Shopee, baiknya mode dinamis dinyalakan atau dimatikan ya Mas? Dan apa perbedaan jika dinyalakan atau dimatikan? Nah, itu tergantung gitu ya. Jawabannya tergantung. Ada yang dinyalakan bagus, ada yang dimatikan bagus. Ya, dinyalakan bagus itu gini, mode dinamis tuh kalau kita pasang 1.000, itu biayanya bisa melar sampai 1.500. Ya, bisa 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 naik sampai 1.500. Jadi dia naikin ke 50%. Ya, di tanggal kembar biasanya dia nanti jadi mode dinamis juga gitu. Aslinya mengikuti kompetisi. Ya, kompetisi dari persaingan di pasar itu gitu loh sebenarnya si mode dinamis. Kalau dimatiin lebih irit, bisa lebih irit. Tapi kalau lebih irit belum tentu omset juga naik. Nah, itulah yang perlu dites dan jawabannya nggak pasti harus dites dua-duanya. Kalau dinyalain otomatisnya kira-kira omsetnya naik atau enggak. Kemudian kalau dimatiin biaya iklannya lebih hemat dan omset tetap stabil atau enggak. Nah, itu jawabannya harus beda-beda. Tiap brand belum tentu sama. Sama. Ya itu ya jawabannya ya. Kelewatan satu pertanyaan, kemudian nanti Oh bisa ya, dilanjut di grup ya. Bedah ya toko siap. sama pertanyaannya. Oke nih, Ada satu untuk pertanyaan lagi. kita ada last question dari Kak Desi Rahmawati ya. Ini Mas mau tanya kalau untuk produk slow move treatmentnya gimana ya? Oke. Nah, itu namanya kita ngomongin pricing strategi. Jadi saya ada suatu brand yang saya dampingi, gitu kan. Itu produk fashion muslim dari Lebaran tahun lalu. Dia belum main di Shopee, ya. Tokonya ada tapi dulu nggak diisi. Terus saya masuk dampingin brandnya. Alhamdulillah bulan Januari kemarin itu produk yang dead stock dari Lebaran tahun lalu itu habis. Ya, cuma memang vouchernya sampai 125K, 150K gitu. Biar produk itu cepat jadi uang. Jadi eh, kita promoin terus itu di Shopee, kita iklanin, kita kasih voucher yang besar
kita anggap sebagai biaya penetrasi brand tersebut di Shopee. Biar orang-orang yang belum pernah pakai brand tersebut mau pakai brand itu gitu. Tapi yang vouchernya paling besar hanya itu. Nah, yang seri-seri baru, yang motif-motif bestseller yang nggak boleh di diskon. Ya, jadi kalau jualan ini aku nggak ngerti ya slow movingnya apa. Jadi memang jualan itu harus punya produk-produk yang bisa long term atau yang jualnya itu aja biar muncul di terlaris. Ada produk yang musiman. Nah, hijab ya, contoh hijab. Buatlah hijab-hijab yang polos. Yang orang ketiknya hijab putih, jilbab putih, itu kan terus ada orang butuh. Nah, kalau motif itu kan tergantung tergantung musim, tergantung desain, trennya lagi apa. Nah, yang polos-polos, yang motif yang polos-polos tadi biar muncul di terlaris, jualnya minim, ambil margin kecil aja. Nah, itu nanti dibanding sama yang dead stock atau slow moving ini tadi. Jadi produk murah, long term dibanding dengan dibanding di combo hemat atau di termasuk juga ditebus murah pakai diskon dengan produk yang long term banyak orang butuh. Jadi didomplengkan sama produk ini tadi. Itu strateginya tadi ya. Selain voucher gede, bisa dompleng produk bestseller kita. Yang penting dia balik modal deh. Atau minus tapi jangan gede-gede. Duitnya biar besok kita bisa putar untuk produk yang lain. Nah gitu. Dua cara itu yang lazim ya. Diskon gede pas live, termasuk di voucher sampai 150. Yang penting kedua atau tadi dibanding dengan produk bestseller kita. Ya, jadi yang bestseller ya dapat rating, yang ini juga kedongkrak. Seperti itu ya. Moga-moga bisa dipahami alurnya. Oke, cukup dulu ya. Udah jam 9 lebih supaya kita juga nggak kemalaman. Oke, Teman-teman nggak overload informasi juga. Terima kasih terus teman-teman semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Kuncinya adalah eh, kuncinya dalam bisnis online ini bukan kata-kata terakhir ya Mbak Ermi ya sebelum nanti ditutup. eh, adalah gunakan rumus bisa ya. Jadi teman-teman bisa sukses itu karena konsisten. Nah, supaya konsisten harus bisa. Bisa itu apa? Nah, kita harus ingat B-nya itu butuh, punya kebutuhan, butuh bayar sekolah anak, butuh makan, butuh apa. Mau nggak mau harus konsisten ngurusin toko shoppingnya, ngelola marketplace-nya, ngelola sosmed dan kawan-kawannya atas dasar butuh. Yang I itu adalah ingin. Teman-teman punya keinginan, pengen umroh, haji, beli mobil, beli rumah. Itu adalah dorongan karena keinginan. Yang S itu adalah dorongan karena suka. Ya, kita kalau udah suka dari pagi sampai malam tetap akan dilakukan. Ya, saya tuh 5:30 udah buka laptop kalau nggak pergi-pergi. Udah langsung pelancar dashboard. Ya, pas tanggal kembang bisa sampai jam 1 malam. Saya lakuin ya karena suka. Saya suka digital marketing, saya ikut workshop, ikut pelatihan, beli buku karena saya menyukai dunia bisnis dan digital marketing. Nah, kalau sudah kesukaan menjadi hobi dan menjadi dibayar itu worth it banget, gitu kan. Nah, yang terakhir ini yang paling powerful karena walaupun suka capek kadang yang ngeluh ya, tetap ngeluh gitu. Nah, supaya keluhan kita menjadi bisa cepat pulih, gunakan yang terakhir karena A. Ya, niatkan karena Allah, karena akhirat, karena amal gitu kan. Ya, niscaya kelelahan kita dalam melakukan konsistensi mengelola toko itu akan menjadi cepat hilang ya. Jadi saya pernah itu capek luar kota, Mas ini ngajar kemarin gini gini gini. Jawaban teman saya itu cukup ya diniatkan semua karena Allah Mas. Cuma gitu selesai. Capek saya hilang. Oh iya, terima kasih. Nah, moga-moga teman-teman bisa konsisten menggunakan rumus bisa BISA. Sampai jumpa di Baitullah dan di workshop-workshop dan webinar selanjutnya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ermi ya. Ini yang promo siapa ya Mbak ya? Yang selling. ya. Kita belum selling aja udah penutupan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Mas Berian. Ini tentunya bermanfaat banget ya. Ini bisa banget ini nanti diaplikasikan ke toko teman-teman di sini yang tadi udah dibedah ya. Itu bisa langsung dieksekusi aja gitu. Nah, tapi buat kalian nih mungkin yang punya banyak toko, punya banyak produk, terus ingin nih tampilan tokonya diprofesionalkan ya, bisa langsung banget hubungi aja tim Digivolume karena nah ada diskon ya, ini ada
10% nih, ada promo 10% untuk jasa optimasi dan iklan di marketplace, yang entah itu iklan di Shopee, Tokopedia, maupun Lazada ataupun di TikTok ya. Nah, ini teman-teman di sini apa sih? Mungkin yang belum tahu Digivolume gitu ya, bisa banget langsung ke websitenya Digivolume, bisa, atau bisa nih yang mau konsultasi gratis juga bisa langsung ke kantor Digivolume. Nah, kantor Digivolume itu ada di mana? Ada di Jogja aja. Nah, untuk jam operasionalnya itu ada di Senin sampai Sabtu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ke sini, mau konsultasi langsung, bisa banget langsung hubungin admin aja. Nah, jangan lupa juga nih untuk klaim vouchernya nih ada 10% untuk jasa optimasi dan iklan di marketplace. Nah, untuk jasanya itu start murah aja ya Mas Doriannya sebenarnya ya. Ini untuk jasanya itu start dari 2 juta aja. Nanti teman-teman di sini bakal dapetin dari riset analisa pasar, analisa kompetitor, ada desain produk ya, upload produk, terus ada setting auto replay, nah sampai juga di iklan di marketplace ya itu nanti. Nah, jadi teman-teman di sini khususnya untuk peserta webinar Digivolume kali ini bisa banget langsung klaim vouchernya, klaim promonya nih ada 10% dan bisa langsung chat aja ya, nanti di grup bisa, atau langsung yang udah nge-save nomor admin bisa langsung klik mau aja gitu, besok admin bakalan nge-follow up. Nah, seperti itu. Oke, bisa bantu kirim ya Kak, dari tim Digivolume bisa dibantu kirim untuk kontak adminnya. Oke, bisa ke CS ya. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa saya dan Mas Welian sampaikan untuk di malam hari ini. Semoga materinya bisa diaplikasikan ya ini ke toko teman-teman di sini, dan semoga penjualannya juga semakin meroket apalagi di Ramadan tahun ini. Nah, tapi sebelum itu kita bisa nih untuk mengabadikan momen ya. Teman-teman di sini bisa open cam, semua di sini bisa open cam terlebih dahulu. Kita bakalan bisa dibantu dari tim Digivolume untuk capture ya. Bisa nih. Kalau pada belum open cam, kayaknya bakal lanjut sampai besok. Oke nih, ada yang belum open cam nih, ada Kak Abdul Yasin, Kak Briling, ada Kak Asfia, ada Kak Ika, siap. Bisa banget nih, open cam semua. Nanti kalau masih ada yang belum open cam, ya nggak di capture, ya webinarnya belum selesai. Seperti itu. Oke. Ada Kak Ika, ada Kak Asfia, Kak Vivi nih. Ayo Kak, bisa open cam ya. Nanti kita upload kok, nanti bisa jadi cover di YouTube juga bisa. Ini ternyata nih ada terpampang muka yang ganteng, yang cantik ya. Nanti juga di post di feed Digivolume juga bisa nanti. Oke, mungkin bisa dibantu ya tim Digivolume, hitungan mundur dari 3, 2, 1. Oke, again, once more. 3, 2, 1. Oke, terima kasih antusiasnya teman-teman di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Welian bermanfaat, bisa diaplikasikan ke toko teman-teman di sini, dan semoga juga bisa menjadi apa ya, tempat pembelajaran juga ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin IG Digivolume atau grup WA Digivolume, karena kita di sana bakalan selalu update ya tips and trik, entah itu di marketplace atau tentang promo-promo menarik lainnya. Nah, oke. Berhubung waktunya juga udah semakin larut malam dan besok juga harus lanjut kerja ya gitu. Oke, mungkin saya tutup aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.